Akhirnya terus masyhur kan, ketika Nabi sujudnya lama, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tuqtah wasfa' tusyafa. Ya Muhammad irfa' ra'sak, wis saiki sirahmu angkat. Wasal tuqtah, kamu minta apa saja tak akan si wasfa' tusyafa. Kamu minta syafaat ya tak kasih hak syafaat. Akhirnya Nabi umum terus dikai hak apa? Itu Nabi bukan berarti mengabaikan dosanya umatnya, enggak. Dosa ya tetap dosa, tapi Nabi tetap saking yakin sifat ghafuri Allah itu tidak terbatas, sehingga beliau tetap yakin siapapun min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tetap dakhalal. Soal kok dihukum mergo malaikat malik iki gemes roh kuwe barang iki. Malaikat malik iki disakeni keihat. Mulai ngancam suwe kok wis dikeihat. Dikeihat nutuki ta apa kok iki. Bismillahirrahmanirrahim. Surat As-Sad utawi iki nerangno surat As-Sad. Makkiyah kanthi bangsa surat As-Sad iku sing diturunake Mekah. Situn utai surat As-Sad iku 6 au samanun tawolu wa samanun ayat lan 80 ayat. Jadi 88 atau 86. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani dzikr. Utai Allah alam mudat sing berpirsa bimrodi iklan kersane Allah bihi kelawan shad. Utai Allah alam mudat sing berpirsa bimrodi iklan kersane Allah bihi kelawan as-shad. Wal Qur'ani demi Qur'an dzikri kang duweni kemampuan jelasno. Atau dzikri kang duweni keagungan. Ail bayani tegese Qur'an sing di kemampuan kangno. Awis syarafi atau Qur'an sing duwe kemuliaan. Wajah hadal kosam kita ijabi kilah kosam mahdhufun den buang. Mal amru tegese ora ana utahe kejadian sing hak, ora ana utawi kenyataan sing hak ku kama kala kaya oleh komentar sapa kufar makata sapa kafir maka minta adil alihati saking wawilangane pira-pira pengiran. Lokalane malih di mana nih sing standar ya. Wal Qur'ani demi Qur'an dzikri kang duweni kehormatan atau duweni kemampuan rangno. Ail bani dikese Quran kang di kemampuan rang. Awis syarafi itu Quran sing di keagungan. Wajah hadal kosami te jabe ikhlas kosam mahdhufun den buang. Mal amru dikese ora ono te urusan kenyataan sing hak. Iku kama kaya oleh ngucap sapa kufar Makkah kafir Mekah minta adudil aliyati saking wilangane pengiran. Tapi demi Quran yang memberi penjelasan bahwa kenyataan yang sebenarnya bukan seperti yang mereka katakan. Ya kenyataan sebenarnya bukan yang seperti mereka katakan bahwa Tuhan itu banyak. Itu salah. Balil ladina kafaru, balil utai wong-wong kafaru kang kafir sapa ladina min ahli Makkah sing penduduk Mekah. Iku fi izzatin ing dalam keangkuhan, hamiyatun tegese gengsi wa takabburan lan sombong. Sombong ke gengsi anak imani sangi iman. Wasiko kenan anane wong kafir ing dalam percekcokan khilaf tegese nyulayani wa adawat lan musuhi. Muslim dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kam ahlakna, kam pirang-pirang kasiran tegese pirang-pirang ahlakna rusak ingsun mingkohim, sang istrinya penduduk Mekah, ingsun rusak mingkornin saking purun opo wae, umat tegese umat minal umami, sang biro-biro umat al-madiyati kang muslimat. Fana do mongko padha bengok-bengok sapa kullu qarnin khina nuzulil ayat nalikane turune siksa bing latau wala tahina manasin wala talan ora ana apa mangsa iku khina manasin ku mangsa sing iso nyelametno elesa ora ana apa alkhinu mangsa iku khina firorin iku mangsa sing iso mlayu saka adat khina firorin iku mangsa sing iso lumayu saka adat wa ta'u ta iku zaidatun iku zaidah. Wal jumlah tu te jumlah iku halun tadi halun fa'ilin atau sangi fa'ile lafad atau istaghosu tegese podo jaluk tulung sopo wong kafir awal halu halil te kenyataan iku anda usah temen anla mahruba iku ora ono berlaku mujud wala manjalan orang nabon selamat iku mujud wa ma'tab lan ora gelem angen-angen dihimbang kejadian iki sopo kufar Makkah sopo kafir Makkah iku khina qara atau fa'uquf kayak sampean fa apa kok?
Hina Oke, fak mau ngingin kulon itu. Walai saurana pal hinu mongso iku hina firorin untuk iku mongso nopo melayu leres fak ya. Nak wonten naskah sing kof gentos nopo fak. Iki atus makna kula pertama. Wa ajibulan padha gawok sapa kufar. Anja ayen teko gumeng kufar sapa mungdir, sapa sing ngekeki peringatan minggum kang saking kategori wong akeh. Rasulin terus kok tak terang no ben ngalim. Kulo niku bingung mana nih sampean. Dimaknani bener ra paham, dimaknani salah malah paham. Angel. Ya tak warai dadi wong alim. Nak domir balik ning ngarep. Ya mesti ya domir iku balik ning ngarep. Tapi ngarep sing separuh. Separuh iku ya koyo iya koyo ora. Jadi misalnya ono kalimat ini bener ta ora? Ya Zaid iku mukmin. Ya Zaid iku mukmin. Terus hidup di komunitas wong kafir. Ya hidup di komunitas. Terus sing wong kafir ya tanggane, ya dulure, ya habitate. Terus kayak ngene iki. Zaid itu bagian dari mereka, itu sah ta? Enggak jawab ya. Sah ta ora? Sah min haitsu nasab atau komunitas atau kampung. Pak Senawi Banten itu bagian dari wong Banten. Ini kan sama-sama wong Banten. Tapi kan Senawi kan wong alim. Wong alim itu biar mel-mel pokok wong alim mah. Nah. Saya ingin ya, wa ajibu anja arum mungbirum minhum. Lan kula amanani wa ajibu lan gawok sapa kafir Mekah. Anja yen teko rumeng kafir Mekah sapa mungbirum sing ngekeki peringatan. Sing minhum jenis mesti jenis penduduk, oke cuma anane Bang kudu wawas kena keliru. Kafir namanya. Ya. Awas kok. Mudene wong sing mungkir mau minum sangka jenis perkampungan namanya kudu Jawa ora kafir. Jenis apa maksudnya itu ekstremis Mustafa itu bahaya ya. Radikal dene. Apa maksudnya mana nih jenis perkampungan Mekah. Oh. Ya sama tawara ya. Berarti wong ekstrim pintere wong moderat. Ya dadi ngaji ku ya angel. Mulan bijak-bijane wong goblok ora tau iskal santai sama gue santai. Iki ini mikir dene santai. Bagi dia kelihatannya ada masalah. Untuk berbalik yang diwai sama masalah. Lah ya nambah makna ini kan gini, mereka yang kafir itu kagum dengan ajaran tauhid. Padahal pengajarnya adalah bagian dari mereka. Oh, penduduk itu. Lah iya ramanani ben ora kontroversi. Mereka terheran-heran dengan Rasul yang mengajak tauhid. Padahal Rasul itu bagian dari mereka. Tapi bagian dengan makna sak kampung atau sak komunitas. Orang bagian sangka pinter ya. Alhamdulillah sudah Islam apa? Atur nuwun Gusti, atur nuwun. Ya aku pakai desa Amelia itu gue seneng deh paham. Dibangun pakai desa Amelia. Siji ya dua itu mesti entek. Tapi gue paham gue ajaib. Terus tua utangnya akeh kasus akeh gini. Rapi swing pintu. Gak tahu puas. Jadi konco kula ngoten. Gus kula wayah kenapa? Bojo citok cerewet, loro cerewet, menisan loro. Karwane lho. Kula di kanca bojone loro. Gustinan mbek kula wali kula. Lah kok iso? Jarene dengan bojo cerewet dadi wali. Cerewet citok wali punah loro. Oh, asem man. Diwarai ilmu malah. Terus dia ngerasa luwe wali. Kok dene bojone cerewet, bojoku ora pati cerewet dadi wali dene. Banyak ada sekian cara jadi wali, termasuk di bojo nemu cerewet. Jadi teng kudu jen ono cerita. Dadi ono wong alim ditiki kancane. Ditiki kancane niki cerita wali dhisik. Ditiki kancane bojo teng pundi, lunga ning alas, gonggo dipangan macan, elek kere mulai dimaki-maki. Iku mulai iku kayune dipikul macan. Keramat. Lah sing dadi wali iki ora ora nak dadi wali, perkara ibadah itu biasa, standar.
Gak rokokan ini jelas sekali. Ya, ngomong rokokan jadi wali. Meskipun ya mungkin tapi karena menyalahi pakem jadi orang. Tapi ya mungkin. Tapi misalnya jadi wali ya kelas pembantu ajudan orang Habib Wali yang disimput itu kelasnya gelar bendahara wali. Nek kabeh tetap bareng. Ya iku sing nggak kopi antar wali kowe aja melo-melo. Dadi wali ono ketua ono macam-macam status. Kowe misalnya dadi wali kowe paling ajudanku maksudnya yo. Ya wali murid wali. Suatu ketika pegatan terus suatu saat temannya dolan rono lagi. Bojone jenengan temu dia nembe wates kayu tengah alas itu nggak akan selamat. Sakit gawe wong alim gara-gara ekonomi kedah nyari hutan, nyari kayu tengah alas. Tarhum, maksudnya yang ngundung anak mulai dipikul dewi. Takut itu. Saya kok mikul dewi rata. Jog bujurku apikan, aku gak keramat. Jadi jog bujurnya solihah itu orang keramat. Berarti mafhume. Kayak apa jadi wali? Ujungnya kudu cerewet dongakno kowe dipangan macan. Kalau saiki dongakno kowe ditindes. Jadi itu sohani. Jadi ada sekian cara wali. Satu tentu lewat alim alama itu kan berat, enggak apa Alfiyah, Bukhari berat. Sugih rumah itu ya berat. Mergo kowe suwi melarat mesti nak sugih dendam. Ora rasane golek dhuwit angel dadi nak sugih terus medhit. Ketika melarat sabar, mesti rasa sabar, wong sabar wis entek. Sabarem kan kuotanya mau 10 tahun, ternyata melaratnya 20 tahun, kan mesti entek. Itu juga berat, karena kuota sabar sampai lama melaratnya itu suwe apa? Kurang tak biasa sabar, mbak melarat, bapakmu melarat, kayak melarat. Kuota sabar itu jumlahnya mau biro, diantem melarat 3 generasi, tidak cukup. Kuota sabar itu mesti entek. Jadi ono iku metode baru, peruang baru, iku dibuju. Wah, ini masyhur cerita-cerita buju cerewet. Sembali masyhur gini bu, wonten tabiin, tapi hakikatnya sahabat atau sahabat hakikatnya tabiin. Jadi Abu Muslim Al-Kholani itu sajane menangi Rasulullah, tapi orang sempat sowan kanjeng Nabi kabun. Keramatnya masya. Ini wali, jadi ini wali ku rawat nyimpen duit. Iku akhirnya nyimpen duit, mereka bujuni ku takut duit, mereka ketemu dia takut duit, akhirnya terpaksa dia nyimpen duit. Nyimpen terus lagi orang dirham, orang dinar, terus lagi orang buah. Barang dikongkon bujuni tuku roti, dijalui wong larat. Dia wali, biasanya duit itu tidak nawa. Tapi sanggup berdiri bujuni hari itu sudah kok sanggup berdiri. Kalau dia waduh agak jadi wali, aku nggak sudah. Terus sudah kau hari itu ketemu laratnya, jadi duit. Akhirnya sesuai gak kuat tiket. Terus akhirnya mengalahkan cerewetnya bujo diabaikan demi mempertahankan status nama wali. Ramai mulai. Wali itu tidak bujo. Padahal wali itu setan ya uji. Ini wali itu setan ya uji. Ibu putih buju, nanti tinggalan buju itu luar biasa. Wali itu ketakutan, wali itu. Siapa sih ratu bodoh nih? Jadi nggak punya semua kawan itu ratu. Akhirnya gue resep di sini pas. Tidak kok lagi hijau saking gede ini. Tapi mirip saking gede. Yang kau nih tepung. Oh, akhirnya dia sholat, Gusti Kulon itu wali, tapi kok dibujuk, tapi Kulon gimana sholat nih warga itu kok. Kepikirannya nak mulai dari itu damai, tapi Rino itu bahaya. Jam belanja wah bahaya, lampu merah. Ini bujuknya dengan santai ini dijupuk, mergonya mulai tepung terus dikira roti. Ya tadi tepung kan, ya roti, bengi mulai itu siap diamuk, cuma bengi-bengi nak nonton reda. Mulai bujuknya disukai roti. Waket ya, waket juga ada diamuk. Padahal dia ini siap, siap. Jadi gue ngadepi amu ibu juga nanti
dina ku wiridan. Ini Abu Muslim Al-Khawlani. Ya wes akhirnya mulai disambut Pak Cucu. Tepungnya baru kamu serakok biasa gue enak. Udah tepung kondi, ya meja mau sibuk go. Justru aku keramat wakil. Jadi keramat itu kapan aku pengen tak ijazah itu sih pula kok. Soalnya Jepang tuh nanti di pasutno ditabrak. Nah terkurang marem ya trailer. Ayo milih Ratu Diwali atau Diwali. Jalur yang paling mungkin kan wong alim alama gue berat. Apa di? Ngapal Quran hadis sampai bojo cerewet apa di? Apa di? Apal Quran, apal hadis, apal takrib, sampai bojo cerewet apa di? Coba. Apa? Tuh enteng ada biwa? Itu. Terlatih. Tak mana nih malah gitu, tidak mana di Quran itu mulanya hampir ulama itu nantikan domir itu balik ning Arab, tapi sifatnya oleh kakato. Ya domir itu balik ning Arab, tapi sifatnya orang kudu. Misalnya Kanjeng Nabi itu utusan, wong kafir menolak utusan itu, padahal utusan itu minhum, maksudnya minhum dari kelompok mereka dari segi sekampung atau sekeluarga besar. Tapi tentu sifat mereka ini tidak memasukkan mereka dengan makna kafir. Maksudnya ya mereka itu kafir, tapi Nabi dari golongan mereka bukan dengan makna ikut kafir. Paham ya? Jadi kata 10 misalnya. Ya tadi Syekh Nawawi lah contoh sing masyhur. Atau Syekh Mahfud, Syekh Nawawi itu orang Banten, bagian dari Banten. Syekh Mahfud itu orang Termas, bagian dari Mas Bangun itu orang Rembang, bagian dari Rembang. Tapi jangan semua kegoblokan orang Rembang, wong Banten malah semakna ning saya. Misalnya, Syekh Nawawi wong Banten, wah berarti politikus. Ora Syekh Nawawi ora tau melo. Politikus sing nak pepe nang Banten politikus terus belok-belok. Ya ora usah ngono. Sama foto Termas, berarti itu kan gawe apik, mergo Termas wae. Ora repot. Terus Gus Pak wong Rembang berarti wong belah. Wong Rembang ora ada sing nopo. Nah ya. Iya kan gue ngalim ya, jadi anja'ahum mungtirum minhum, nabi ku mungtir sing mundir mau minhum, sebagian songkok. Ayo kita urut minhum sebagian songkok. Kampungan, penduduk. Wong bakasih mau kafir Mekah, sebagian songkok. Hah? Daya nama anak ini aman ya mundirun, iku wong sing ngekei peringatan, sing sifatnya mundir mau minhum, songkok perkampungan. Tuh, songkok perkampungan. Sing perkampungan dihuni. Saking murid temen mana nih? Minhum, iku sang tengah saking penduduk. Maka min khaisu komunitas, tapi orang min khaisu kafir. Murid itu muanali tawawi, berarti orang alim. Tapi daripada keminter terus maknanya keliru kan malah repot. Iku domir, tawarai, pokoknya domir ngoten. Domir itu mesti balik neng Arab, tapi orang kudu persis. Kenapa orang kudu persis? Karena nanti ciri khas itu seperti itu. Ya, ciri khas itu ya seperti itu. Bukan kalau terusnya. Wajibulan keodo gawe sopo kafir Mekah anjain toko ming kafir Mekah sopo mungtirun sopo sing ngekei peringatan. Sing mungtir mau minhum bagian sopo kampung kono. Wah sangat temen. Maksudnya gue pun terang ini agak kira apa? Potongannya sekarang. Ini buatan suudon, suul yakin. Yakin gak paham. Sopo rasul min anfusim sangi lagi kan mau kan bama tak baru ini kufar Mekah, tapi mulai kata kafir mulai dibuang rasulun min anfusihim, napa rasulun min anfusihim. Yang tirukan ngekei peringatan sopo mungkir atau sopo nabi hum ing kafir. Nah ini bener hum ing kafir. Wa yukhawiful an madina sopo nabi hum ing kafir anar ing rokok badal kasih sause. Anane tangi sama kubur. Bahwa ta'al mungkir sehingga dari peringatan ibu Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaji saya pinter, ngaji mulai 2000 berapa? Terus 2004. Wah, yang haram goblok Mustafa baru. Nomor 2004. Nah liane kan ono sing 2 tahun, 3 tahun. Jadi kan tenang enak goblok.
Saya Mustafa Rukin goblok terlalu berkorban. Mulane usul khatawan sebelah kebul langsung tak turun. Betul. Usulnya mas saya yang termasuk. Ya mau urunan namanya bilang, pokoknya kayak Rukin terserah didol ya oleh. Berarti sebelah, kira sama yang nomangan. Soalnya berarti sebelah didol daging. Model teman ngamal ke arah untuk mangan. Cukuman tusuk ngamal arah untuk mangan. Khataman Gus Bang. Jalan nyebelah, bojo beli ke arah tiga imangan itu jadi merdek. Jadi berarti sebelah, ya oleh didol Rukin, terus didol daging bayu 5 juta. Ya wes kalau namanya orang di semua kalah berarti lomo. Wakola kan komentar soal kafirun nabi robrong kafir fihi ing dalam Quran atau ing dalam fihi ku tetap ing dalam al kafirun waktu dohir itu ngeletakno isim dohir mau di al mutmar ing panggonan isim dohir. Ujune kan wakol, napa? Daya cara pengarang kitab kan wa ajibu pun dadi domir kan. Wa ajibu lan gawok sapa ngakeh. Berarti domir apa dohir? Domir mestine wakol, napa? Wakol. Mergo wa ajibu mun domir, hum mun domir, min hum mun domir kudune wakol. Tapi Allah ngendikane waqala kafirun. Berarti fihi wa dzahir maudhi'al mudmar meletakkan isim dzahir yang seharusnya sudah cukup dengan isim yang ngono iku ya oleh bala wong niku ya oleh coba takon piye to karepe pengen takon kafir malah kuwi karo-karuan. Yang suci mau cerita tok ayat ngono iku fihi maudhu dzahir maudhi'al mudmar kudune kan waqala sama cara aturan siapul kalam kan apa? Wakol mereka wajibu anjahum minhum berarti wakol. Tapi yang memiliki diganti wakol al kafirun. Jadi al kafirun isim dohir yang menggantikan posisi isim dohir. Cara balaghah jenis iltifat. Semarang angel iltifat itu pakaran opo. Fihi tetap yang dalam dawa al kafirun waktu dohir yang latar isim dohir mau dialmut pada bangunan isim dohir. Wong kafir komentar hadza sakhirun kata. Hadza utawi Muhammad iku safirun wong sing tukang sihir kadapun terakeh bodoni. Jadi sekolahane kuno wong saleh wong bener ya musuhe akeh. Mulane nek musuhe akeh muga-muga mergo bener. Tapi kata ora kene musuhe akeh mergo ya bodonine akeh. Lha iku sing perkara. Sajane di musuh ora masalah. Asal krana kowe bener dimusuhi wong akeh. Keren kok Kanjeng Nabi bener dimusuh. Kadang gak kowe dimusuhi mergo utang ora nyaur. Iku ya repot. Musuh bojo itu menjadi wali, nanti bener bojo musuh orang aja kira kok tak nafkah ya, itu masuk di musuh bojo kira bakal wali banyak juga salah apa salah. Sing jadi wali itu bener di musuh itu jadi wali. Dan ada soal nafkah ya di musuh itu ya orang wali, ya orang bojo dia. Terus jadi apa kok dia menusuk ngono ae. Pokoknya sekue bener bojomu judes. Kok kondo aku, Gus Lomun wali, yo, buat ACC, no, yo, oke. Tapi tak tahu, sekarang tahun judes sih, 5 tahun, gak syaratnya 10 tahun. Yo, jadi wah mau jantungan, gue cuma mati. Aja Allah nonton gawe sopo Muhammad al-Ariyata pangeran digawe ilahan yang pangeran wahid dan yang siji. Muhammad itu aneh, mosok pangeran yang seharusnya banyak digawe mau satu tuh Tuhan. Itu cara pikiran yang kafir. Hai sekolah sigarane dawuh sapa nabi lagu maring kufar kulo ngucapno sira kabeh utawa meyakini sira kabeh la ilaha illallah. Ai kaifa hale kaya apa ya sa'u muat. Ai kaifa tegese hale kaya apa ya sa'u muat al khalqa ing makhluk kullahu miskabeh makhluk sapa ilahun pangeran wahidun kan siji. Wong kafir ya rasional. Muhammad itu aneh-aneh, pangeran kok sitok. Urusan dunia ini banyak, kasus ya banyak. Bagaimana mungkin makhluk sebanyak itu cukup satu Tuhan. Jadi mereka ya dia akal ini. Kaifa yasaul khalqa kullahum ilahun wahid. Bagaimana makhluk sebanyak itu kemudian hanya di-manage atau dipimpin atau diatur oleh satu Tuhan. Inna hadza syai'un ujab. Inna hadza satamni kila syai'un sine perkara ujabun kang aneh. Ajibun sing gak ono aneh. Muhammad itu aneh, konsep satu Tuhan itu bagi mereka apa? Aneh karena tadi apa? Kok bisa gitu makhluk sebanyak itu kemudian hanya ditangani oleh satu Tuhan. Oh ya goblok terus tenanan ini kan kayak iso ditangani satu guru. Berat, apa? Berat. Wantolakol malahu minhum. Kulon termasuk surat favorit surat ini. Kadang kalau bisin, yang kafir bisin.
Isinya ngeten ya, orang kafir saja dengan kesalahannya punya logika, tapi kita tauhid yang benar dengan kebenaran kita tidak punya logika, hanya taklid, hanya apa? Makanya kalau niku kon seneng khusyuk teman-teman ora iso. Khusyuk yo ono kacone. Wong masalah iman kok modal khusyuk anut guru, anut mbah. Ora iso kudu ono nazar, ono anen. Nek cara Imam Asy'ari kudu ono awal wajibin ala insani ma'rifatu wa ma'rifat dimulai nazar kumi. Lha yo wong kafir sing salah di logika, meskipun logika itu salah. Bagaimana makhluk sebanyak ini kemudian hanya satu Tuhan itu tidak cukup. Kita butuh banyak Tuhan untuk memenuhi kebutuhan banyak makhluk. Artinya mereka batil aja punya logika. Terus gue iman mau iman taklid ini tidak fair. Terus kedua perjuangan. Ketika Rasulullah Muhammad membawa ajaran tauhid, mereka mati-matian melawan. Anim suwasbiru ala alihatiku. Kita harus bergerak bersama menyelamatkan Tuhan-Tuhan kita. Tuhan-Tuhan kita ini terancam oleh ajaran Muhammad. Harus kita selamatkan. Wong kafir mati-matian bela pengirane padahal salah. Kowe wong Islam wiridan bari kemana? Istighosah mangan terus. Kok karo pahami wis kan mikir. Maksudku kok tegene ngomongnya kowe. Nangnya ngomong sensitif. Nangnya kowe kan sensitif. Kowe sampeyan ora protesnya pengiran, mesti kalau dinya Gus Pak kula nuntut keadilan. Oh, tak tuntut ilmu nyolong aku malah tuntas. Aneh-aneh. Ya tapi kan ora lucu gambar kok tuntut-tuntutan itu apa-apa. Tapi ini pelajaran bagi kita, orang-orang batil saja punya komunitas pembelaan. Muhammad itu mengancam Tuhan kita, makanya anim su wasbiru ala aliyatikum, kita harus bergerak bersama, jalan bersama untuk menyelamatkan Tuhan-Tuhan kita. Mulane somben, sekolah bolak-balik matur. Kalau nu ketemu pangeran paling rahasia, niku nak digandengno wong dolim pun, niku paling kita dasi. Karena orang dolim ada lebih heroik ketimbang orang soleh. Seperti contoh gampang badan narkoba, ngadepi BNN, ditangkap polisi, hukumannya seumur hidup. Bahkan kalau pengedar ancamannya hukuman mati, itu berani. Kita mengulang tauhid pengajian sama di sidik geremong, kurang penghormatan geremong, hujan sidik libur. Jajal ke diundang pengajian sing kira-kira sama 200.000. Nah hujan libur terus, gak jawab. Sing balik latihan amatir-amatir ini, libur terus, gak jawab. Libur kan? Sekarang pengedar narkoba, hujan deres, ono orderan, kira-kira di cancel atau diterno. Diterno. Dan itu menjadi alasan Allah ngisap kita. Lagi dong batilnya wani heroik, pokoknya orang soleh, gak hero, entah nanti tak boleh ngerang. Kau yang raisan ngarep ngerang, wah ini bener. Nanti Allah itu pakai ukuran itu. Jadi rasa takut Gus kondisi, pokoknya mau Allah pakai ukurannya. Saya punya data valid tentang itu. Ketika sahabat banyak tangannya protol, fisiknya terlukai, itu curhat dengan Nabi. Ya Rasulullah, gara-gara bela jenengan, ini tangan saya hilang, ini kaki saya bengkak, ini semuanya ngeluh. Nyongkone Kanjeng Nabi, keluhan sahabat itu diapresiasi Allah. Karena memang nyatanya terlukai betul. Tapi Allah malah disalam. Iyam saskum korkum fakut masal koma korkum muslim. Lah rumang samu sing luka kowe tok wong kafir ya luka enak wis sambat-sambat. Sebagian ayat redaksine intakunu ta'lamuna fa indahum ya'lamuna kama ta'lamun. Nah kowe lara wong kafir ya lara. Jajal ketika perang wong kafir kena pedang enggak? Kena kan? Ketika orang baik perang sama orang soleh, orang boleh ya kena. Coba kiai wedi ramangan, kiai wedi kiri. Bandar narkoba juga wedi kiri, wedi ramangan. Kiai punya. Tapi mereka dalam ketakutannya tetap punya aktivitas melakukan kebatilan. Tapi kamu dalam ketakutan terus rawan itu kiai. Gaji ini jelas sih, bapak enggak nih dari kiai gaji cuma boleh gelar aja dan dua gaji. Jadi kiai loh, bapak puluhan tahun yang lalu. Akhirnya anak kiai itu kapok. Cerminan kapok gampang, anak itu dididik udah gemat dari kiai. Tapi kalau orang nanya berarti nak kiai anak kiai kapok, ya rontok juga rontok kapok. Dan itu sebenarnya gue gojlok pangeran. Setiap pangeran dua alat gojlok itu. Wong kafir, wong batil wae do berjuang demi kekafirannya, wong fasik demi kefasikannya. Kok kowe wong soleh dingin ora berjuang itu paling berat. Paling berat sebenarnya itu nak wong soleh dibanding wong dolim. Terus dia mau apa? Iyam saskum korpun fakol demasal koma korpun.
Mana Sayyidina Umar itu tahu perang Uhud. Itu dia yang menungso. Bareng karuan kalah itu delik Umar. Jadi sepi yang karuan kalah, wis kalah maksudnya perang. Delik ning balik batu. Terus Abi Sufyan itu kumo luhur. Pas itu terus kafir Abi Sufyan Khalid bin Walid terus kafir. Lanal Uzza wala Uzza lakum. Wah lanal Uzza wala Uzza. Iki lho bukti nak Uzza itu dijaya. Uzza itu pangerane wong kafir Quraisy zaman itu. Pangeran kafir Quraisy terkenal piro lho? Telu kan? Lata, Uzza, Manat. Lulus tak lulus napa niku. Lata, Uzza, Manat. Afara itu Lata wal Uzza wa Manat salisatal. Akhirnya wong kafir ku mau munggah watu paling dhuwur muni lanal Uzza wala Uzza lakum. Kita ini punya kemenangan berdasar pertolongan pangeran Uzza. Wala Uzza lakum, kalian tidak punya Uzza, tidak punya Tuhan yang diagungkan. Umar nyuruh saya posisi sedikit. Pas itu terus dikandani kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi karena punya sifat saja, Nabi itu tetap di depan umum meskipun dalam posisi kalah. Ya Umar kul lanal maula wala maula lakum. Kamu harus berani membalas itu. Umar ngatur lanal maula wala maula lakum. Kita punya Tuhan yang benar-benar hakikat sebagai Tuhan. Kamu tidak punya Tuhan yang hakikatnya sebagai Tuhan. Karena apa? Umar ini diutus Nabi untuk menghilangkan dosa wong kafir wae wani memaklumatkan Tuhannya yang batin. Mosok kowe rawani memaklumatkan Allah yang hakikat. Karena kalau mulang jenengan tenanan, wongnya kadang mulang ajaran sesat ya orang yang mulang, yoga ya orang yang mulang, senam sih. Orang-orang darah ini senam sesat buatan ajaran sesat orang yang mulang. Barang orang penting ya orang yang tarian orang penting orang yang. Quran orang yang mulang itu apa? Jadi ini kan apa? Ya, paling pedih kalau misalnya ketemu pangeran, paling dibina ditakoi. Barang-barang ora penting wae ono sing mulang, sing sesat ono sing mulang. Sing ora mendesak-mendesak banget ya guys sing mulang. Carane lari pagi wae kan agak mendesak mlayu kok butuh pengajar. Aku yo gumun, aku kadang bener wong desa. Senam sehat jasmani rohani itu bisa-bisa kan saya ono senam jasmani rohani. Iku cah nom do melok, jare ben sehat, jare tuwa-tuwa. Lah kok ben sehat ya ngono macul lah sehat. Aku ada seneng model wong desa. Kok repot to? Macul lah sehat. Tapi tak belum sehat sing liwat. Sebenarnya kiai nyanyi sholat sing benar ya mari sih. Tapi kiai ini dia rapati seneng sholat. Pasti kiai kue ini nggak nak kiai aneh raro. Biasanya yang mirip, yang sejenis napa. Lah itu tidak boleh seperti itu. Kalau orang lain mendapatkan ketenangan lewat yoga, kita harus mendapat ketenangan lewat sholat. Makanya Nabi dawuh wa qurratu aini terus. Mestinya itu, jadi kalau nu mau sejarah nu nangis. Sayyidina Umar posisi kalah, akhirnya masih dipateni gara-gara dia minoritas. Terus al-qawwa fi qulubi murubba, kemudian Allah menjatuhkan orang-orang kafir itu. Roh wajah kanjeng Nabi, roh Umar itu kewajah. Jadi pas itu ya karek mateni wong wis ndelet. Wong kafir ku mau luhur mergo posisi men. Lana uzza wala uzza. Lana uzza wala uzza. Kanjeng Nabi tersinggung, ya hiro, tentu Nabi itu orang top. Nadi ya Umar, wakul lanal maula wala maula. Karena tadi, jadi orang kafir itu pakai logika tadi. Kita terbukti benar, kita punya Tuhan banyak mengalahkan yang punya Tuhan satu. Ya gue deh pas orang kota tak menang, pengirannya telu akeh lah pokoknya. Kanjeng Nabi pengirannya musito, mulanya kalah orang kafir. Akhirnya ya tadi, wong kafir cek muni anim syu wasbiru ala alihatikum. Kita harus bergerak menyelamatkan Tuhan-Tuhan kita. Tuhan-Tuhan kita dibuli Muhammad, dimaki-maki Muhammad. Nah, terus kita harus menandingi logika itu, rawarai. Logika itu akhirnya ditandingi oleh logika yang dibangun Rasulullah SAW. Masyhur itu terus. Nabi pidato di depan mereka. Jika urusan banyak butuh banyak Tuhan, sekarang logikanya dibalik. Kamu sebagai pembantu kemudian punya majikan banyak, semuanya punya otoritas kepada kamu, bisa menyuruh, bisa memberi sanksi, bisa mengusir kamu, PHK kamu. Suka mana punya majikan banyak sama majikan satu? Ya majikan satu lama, kalau majikan banyak repot. Terus Allahu sayyidukum, Allah itu majikan kamu, karena pencipta langit bumi. Allah majikan kamu, Allah Tuhan kamu. Kalau Tuhan itu banyak, perintahnya beda-beda, kamu yang repot.
Akhirnya mereka ngaku, iya mat, majikan akeh ya enak mat, sitok wae mas. Itu artinya apa? Nabi berhasil membalik logika mereka. Ya, Nabi berhasil membelokkan logika mereka ini disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatslu suhufan mutahharah. Jadi orang kafir baik kategori ahli kitab maupun orang kafir berstatus musyrik itu tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang ke mereka logika sing banget jelas. Bayyinah itu logika sing jelas banget jelas. Siapa itu pembawanya? Rasulum minallah yatslu suhufan mutahharah. Ya saya ini kalau bolak-balik kampanye, saya ini wong kusik itu wong paling reso logika. Jadi misalnya debat, astagfirullah. Di kuandani dunia sakit kerusakan masuk astagfirullah. Orang ngono kudune. Nak dunia butuh kemaksiatan. Kita maklumatkan bahwa dunia ya butuh taat. Kalau ahlul maksiat bisa seneng delok maksiat, kowe kudu buktekno iso seneng mergo nglakoni taat. Lah saiki ora sing maksiat iso seneng rokokan guyu-guyune grupe. Kowe ngaji ra seneng, wiridan gak seneng, lakoni keapian gak seneng. Tentu kita kalah karena mereka jadi solusi menjadi senang, kita tidak punya solusi menjadi, maka kita harus punya tandingan bahwa kita harus senang. Nah, ini sirine Nabi ngendikan baju ilat qurratu aini salat. Kalau mereka bisa senang karena delok dangdut, kita bisa senang ngaji Jalalain. Ra paham lah kok semua. Takon pangeran seneng Gusti. Lah seneng apa kowe ra paham ampun Gusti. Amun takokno niku pokoke seneng. Ya karena tadi sing delok dangdut ya ditakoki kok nek delok dangdut seneng, nggih Gusti delok wong ayu, tapi kan gak wekmu, kan ya kene pertanyaan. Senenge ning ndi wong ora wekmu, ora iso ngrasakno. Kowe padha takoki pangeran, ngaji paham boten Gusti seneng. Kenapa kok seneng nggih seneng mawon? Karena orang-orang di sana kalau ditanya ya ora iso jawab. Kowe kok seneng delok wong ayu, padahal ora iso ngrasakno. Nggih. Kan yo mikir, kowe ditakoki kok seneng padahal gak paham, jawab nggih. Gak seneng mau apa? Dia paling kan itu terus kita datang majelis ngaji kan ada bujuk. Pokoknya itu punya alasan, ya jelas ya. Jadi paling berat hisab kita adalah nak kita dibanding wong dole. Ya wow kata apa? Iyam saskum korfun. Faktor masalah koma, korfum itu. Kalau buat intakunu taklamuna, fa innahu ya'lamuna kama taklam. Pakai hamzah, alima ya'lamu. Kalau pakai hamzah maknanya sakit, ya. Kalau alima pakai ain itu maknanya pengetahuan. Kalau pakai hamzah sakit, berarti maknanya intakunu taklamu. Jika kamu merasa sakit karena berjuang, orang-orang di luaran sana juga sakit. Itu saja mereka melakukan. Coba benar narkoba itu sakit, tak sakit kan? Oh sakit kan, ngedar narkoba, ada persaingan antar mereka, kadang Eropa, diburu BNN, diburu polisi. Kayak apa tersiksanya mereka? Ngaji tersiksa. Sudah ada pengajian yang duwe sewu sudan, wadang orang-orang kiai sama nih orang tua, ngomong gus, wah iya repot. Tapi kan enteng dibanding mereka ngadepin polisi, bisa enak. Iya enak, tapi nggak sarukan orang sing nyucuk. Mulai untuk telo sak-sak ya, nanti bisa disentuh ya. Nanti disentuh ya. Telo itu mana? Apa? Lombok terus. Telo. Nah tepan wayan ya ben. Mungkin rasanya tidak wani bisa untuk tujuh semua. Nah intinya itu kalau kepengen tak kalau dengan standar itu sampai gak bahagia mau nanti itu. Karena nganti uang maksiat boleh kesenangan. Jadi kita harus senang fitoh atau harus senang kita. Maka ciri utama toat itu senang. La tahzan bin nabuhan. Ciri utama wali apa? La khaufun alaihim. Tidak ada ketakutan, tidak ada rasa susah. Karena yang dijual mereka itu pasti kesenangan. Lalu kita kalau toat tidak senang, mereka mesti gunanya apa kowe sholat, gunanya apa kowe poso. Kalau tidak mendapat kebahagiaan. Maka agama ini harus kampanye, bahwa agama ini membahagiakan. Makanya kampanye agama ini apa? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lan kulo ora seneng, susah terus. Lho kulo nanti ini banyak masalah, cara nurutin nafsu kulo nggih kepen susah. Kalau susah ngisen mbek pangeran, mereka aja bisa senang, masa sana. Lho di murid kowe susah. Sopan iki ngene iki wis cek nuntut.
Guru ra mbok penuhi ning akhirat cek nuntut. Gus aku suatu judi harus wajib. Nuntut mbek aku kan rumbar. Wis mulang ning donya. Ning akhirat pun rokok cek Gus iki. Boleh Kanjeng Nabi kaduwen kowe ora kelas. Kalau jenenge wis saate Kanjeng Nabi ngurusi kowe sakire tak endelman pasti wis niku pidol-pidol. Malah sakit Kanjeng Nabi itu ngurusi. Dia tetap gaya perwakilan kan gelem repot apa? Kemana nih ngono jeng kan ya ono ketua nih suku yang mana buku lau nasim imami. Kira-kira agak-agak gue pasang aku repot. Repot. Padahal masih atau mau agak auditnya mesti sewi ya. Cara masih atau mau sidik yang lain kan? Iku mau prosedur tok asline sali swarga lan ora. Utang rung disuwah, anak itu terlantar nomor tuh pemansang gembarno. Kisahmu berat toh. Aku kon ngenteni aku santri. Cuma kalau sedih coro, pun aku sedih, pun sak bulat tiang itu si akeh rahmati jenengan, tak persiap. Karena Abu Nawas kan dulu bisnis tu ada lima di taubatan maupun tak terus. Nah cara berita malah pun aku sedih. Inna sohairo intal kafairo fil gufroni, mau sok gufroni jenengan kalam salahku, tengah arah. Ono wali wiridan ini, tapi coba tiru, kira wali. Ana mukhtiun, ana muznibun, ana asi. Kena wali langsung hafal. Nah, kok hafalan lewat rekaman ya wali. Pokoknya langsung udah hafal. Ana muznibun, ana mukhtiun, ana asi, wa rahimun, wa ghafirun, wa afi. Salah satuhunna, qabal tuhunna salah satan bi salah sati wa sayaghliban awsafuhu awsaf. Ya boleh. Lagi 1 juta langsung ini. Kau 1 juta maksudnya. Anak muftiun. Terus. Wes, foto rombongan. Bareng-bareng. Saya iling-iling urunan sitok-sitokan. Aku ilingnya anak toh, aku ilingnya mufti toh. Anak muftiun, anak ngasih. Jadi begini, ada orang itu di depan multazam, ya Allah saya akui, saya mukhti, orang yang salah. Anak mutnib, saya orang yang dosa. Ya anak asih, saya orang yang berbuat maksiat. Tapi yang harus engkau ingat, engkau adalah rohim, engkau adalah ghafir, engkau adalah afi, engkau pemaaf, engkau penyantun, penyayang dan sebagainya. Sekarang gini saja Gusti, qobal tuhunna salah satan bisalah satu. Ya didumawon. Qobal tuhunna diadab-adabkan. Jadi qobal langsung katamu qobal. Ya didumawon Gusti. Sing menang sifat kula apa sifatnya jenengan? Yo pengiran yo ora trimo kok nakalan. Akhirnya ada jawaban bahwa saya likan ausofuhu ausofi. Tentu sifatnya Allah akan mengalahkan sifat kita. Oh ya wali maksud itu surah. Ya apa lah, pokoknya nak sing lewat rekaman itu gak wali. Yo nggih takon iki kuno, nek ijazah syaratnya oleh ditulis to. Mboten kudu langsung hafal. Lah iki kuno iki cek ilmu mesti itu. Lan kula terasuk bejo riyen mbahmu nang ijazah kula mesti alasane. Kenapa kok sering tak ijazah ya? Ki ngopo? Kok kowe sing hafal. Dadi aku gak rugi. Kok yo ora kapok nang ijazah wong ra hafal. Akhirnya kalau diri wong akeh, Gus Bak sing tok akeh mereka no hafal. Kalau kan gak di masalah ingatan. Jadi gak perlu ning RSC kan. Jadi wali-wali dhisik iku saking senenge Allah ngoten. Jadi ketika meyakini dosanya diampuni bukan karena takabur, bukan. Karena saking yakini sifatnya Allah pasti mengalahkan sifat kita. Sifatnya kita asin pasti kalah dengan al-afi. Sifatnya kita mukhti pasti kalah dengan sifatnya ar-rahim. Makanya qobal tuhunna salah satan bisalah satin wasaya liban awsawah. Ya gini saja Gusti ya. Sifat saya itu didumawan di sifat ini. Mungkin menang budi. Mesti menang pangeran. Karena menang pangeran berarti menang rahim, menang ghafir, menang afi yang memberikan pengampun. Lah kowe rapal iku apa? Sing rapal iku apa?
apa jadi wali nanti mau jadi ya memang seperti makanya Rasulullah itu pede sekali ketika umatnya banyak dosa. Nabi lain itu nyerah, Nabi Ibrahim nyerah, aku dia dosa. Ya dosa Nabi tentu hanya merasa dosa. Nabi Ibrahim kan menginginkan putih, aku dia tahu bodoh di pangeran tentu. Ya tentu itu hanya bahasa adat. Nabi Nuh ya aku tahu maksud mau kaumku. Mana juga sering masuk no. Di antara Nabi Nuh raiso nyafaati mereka tahu masuk no. Mana pulau ngadepi wong sing kadang macam-macam rasa dipasut. Wis bingung diri wong. Tapi Nabi Muhammad dengan percaya dirinya saking yakin Allah itu wasiul maghfirah fa akhiru lillahi sajidan. Ketika aku ditawani hak syafaat, aku tetap sungkem ning pangeran. Mergo yakin dosane umat apapun itu tidak mengalahkan sifat rahmane Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tetap memohon apa? Syafaat. Nah, memohon syafaat ini bukan berarti Nabi mengabaikan dosanya umatnya, tidak. Tentu Nabi sangat tahu umatnya itu banyak dosa. Tapi kan tetap saja bisa kalah oleh sifat ghafuri pengiran. Makanya Allah Nabi tetap berharap dapat apa? Syafaat. Nah, caranya gimana Nabi sujud? Masyhur itu. Beliau sujud lama sekali. Soalnya sing suwi konfirmasi kue barang. Nah, aku kata cepat sing kue kan banget konfirmasinya. Lah wong alim kan cek gampang. Gini Bu, misalnya bak gitu sane kata Gusti tapi manfaatnya kata kan cek gampang lah. Rembuke ku cek gampang. Tapi aku masih ya urip ora manfaat. Wah lah ya, Bang. Cuma ya orang pembelaan ya, pancen boten paringi alim lho Gusti saged kok. Akhirnya terus masyhur kan ketika Nabi sujudnya lama, ya Muhammad irfa' ra'sak wa sa'tu wasfa kesyafa. Ya Muhammad irfa' ra'sak. Wis saiki sirahmu angkat. Wasal toh kamu minta apa saja takkan si wasfa kesyafa. Kamu minta syafaat ya tak kasih hak syafaat. Akhirnya Nabi umum terus dikai hak apa? Itu Nabi bukan berarti mengabaikan dosanya umatnya, dosa ya tetap dosa. Tapi Nabi tetap saking yakin sifat ghafuri Allah itu tidak terbatas, sehingga beliau tetap yakin siapapun min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tetap dakhalal. Soal kok dihukum mergo malaikat malik cek gemes roh kuwe barang iki. Malaikat malik disakeni keihan. Mulai ngancam suwi kok wis dikeihan. Dikeihan nubuki tau apa sok dikeihan. Ini monggo, tapi harus setahun mawon. Masalah setahun udah karo 1000 tahun. Supaya mbok piro pokoke ono sing sedina udah karo 1000 tahun, harus sedina udah karo 50. Kowe melok paket pilihan dis terserah sebenarnya itu umum. Nah, gak direncana aku. Jelas itu. Mulane kula seneng maca kitab-kitab Isyaq niku kitab sing kula waos wonten beberapa tafsir termasuk tafsir Habib Salim Asy-Syatirin. Akhirnya wong-wong soleh niku qobal tuhun salasatan di salasatin wa saya liban ausohu ausosi. Mulane nek istighfar ku ping kalih, siji nglakoni dosa, siji ngakoni dosa, nomor kali ngakoni nak maghfirah Allah di atas itu. Kalau nak kowe mau ngakoni dosa tok potensinya keputus. Tapi nak ngakoni sepurane Allah tok kowe ana keangkuhan seakan-akan tidak pernah itu kan iya nak kowe nak langsung meyakini Allah Maha Sepuro kowe ana keangkuhan mergo ora ngakon makanya Sayyidul Istighfar itu lengkap Allahumma anak apa jenis ini sebutin Allahumma anak juga satu sih Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana atika mastaqatu a'udzubika min syarri ma sana'tu laka bi nikmatika ali wa bidan itu mestinya ngakoni dosa tapi yo ngakoni nikmat abu laka bi nikmatika ali ya meskipun saya banyak dosa juga hidup ini membawa nikmatmu kita meskipun banyak dosa ya iman yo ngaji yo tahu ngutangi wong tahu nyumbang masjid lu tahu melakukan sekian kebaikan itu kamu ya nggak boleh ngabaikan kebaikan kamu. Lu tahu ngaji gue jalan, gue sawi ngalor itu. Itu kan satu kebaikan hutan tetap berangkat itu soalnya kok hero itu macam kemudian ada masuk angin wah keren. Demi ngaji nganti masuk. Oh itu pengeran nombor ramen tahu. Wa abu laka bi ni'matika ya wa abu bilang fakir banyak wilayah itu jadi ada pengakuan dosa. Tapi pengakuan ini harus di bawah ikrar na Allah itu ghafurur rahim. Ini qobal tuhun salasatan bisalasati wa saya liban au safuru au safi.
tiga sifat saya itu akan saya bandingkan tiga sifat jenengan. Tentu sifat jenengan akan keluar sebagai pemenang. Inna ada daiki kusafirun tukang sihir kadabun tak ada. Terus budi wantolakol malau minhum. Wantolakolan berangkat sopa al malau sekelompok minhum saking wong akeh min majlis istimai. Saking majlis kumpulane wong akeh indah Abi Thalib ono ing sandinge Abi Thalib. Wa sama ihim lan krungune wong akeh fi ing dalem majlis Abi Thalib minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengar qulu la ilaha illallah. Jadi gampangannya orang-orang kafir niku sedang diskusi dengan Abu Thalib. Ya, kemudian di tengah diskusi itu Nabi rawuh atau Nabi sudah di situ, kemudian Nabi mengajarkan qulu la ilaha illallah. Tapi oleh orang-orang kafir malah direspon animsu wasbiru ala alihatikum. Kita harus saling memperkuat untuk melawan dakwah Muhammad. Itu dakwah Muhammad ngajak pangeran Sitok, kita harus melawan dakwah itu untuk mempertahankan Tuhan kita yang banyak. Lagi-lagi ini tamparan bagi kita, wong yang kafir saja mempertahankan kesalahan. Masa kita tidak mempertahankan kebenaran? Animsu an sudah kelakuan imsu, boyo bergerak sira kabeh. Manane makhluk bergerak. Ya aku lu saya ngucap sobat dulu sebagian kufar ibatin manis sebagian singlo imsu melaku sira kabeh. Wasbiru lan nyabario sira kabeh ala aliyatikum ing atase nyembah pangeran-pangeran sira kabeh. Usbutu tegese tepono sira kabeh ala ibadati ing atase nyembah alina. Sudah kita terus saja nyembah Tuhan yang banyak. Inna ada satu menikah maskur menata tauhid wasyai'un yang tidak berkoroi rojukan dan bersama musyak minasangi kita. Maksudnya orang kafir muni Muhammad memangnya ingin kita itu ikut dia, padahal kita inginnya Muhammad yang anut kita. Jadi mulai dulu itu selalu ada pertarungan. Tentu kita yang sebagai orang hak inginnya yang batil ikut kita. Ternyata yang batil juga aktif inginnya kita yang ikut mereka. Artinya gini, kalau kita tidak punya keinginan mereka ikut kita ini lembek sekali. Wong yang batil saja berkeinginan kita ikut. Masa kita yang hak leha-leha saja tidak punya target, punya pengaruh. Jadi sebenarnya repot. Mana wong khusus-khusus sing ra dakwah sebenarnya ajelingno pengiran wong sing barang fasik wae didakwahno ben duwe pengaruh. Kowe wong khusyuk ora dakwahno kesalehan. Nah, di sini ini makanya ulama ijma harame kitmanul ilmi, menyembunyikan wong kebatilan menjadi semebar gara-gara apa? Dimaklumatkan. Misalnya ada tontonan ini dimaklumatkan. Ada hiburan sing maksiat dipermaklumatkan. Akhirnya banyak pengaruhnya. Saya kira ono kebenaran tidak dimaklumatkan. Ini kan nggak fair. Akhirnya apa? Kebenaran itu pandek atau tertutup, sing muncul barang apa? Tentu kita akan disalahkan. Padahal agama ini harus fasdak bima untuk harus diperlihatkan. Diperlihatkan logikanya, diperlihatkan kekuatannya. Anim suwasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yura. Ma sami ora krungu kita biadakan iki fil milatil akhirat ing dalam agama-agama sing terakhir. Milati Isa tegese agamane Nabi Isa. Iki kacau. Wong kafir kacau. Lah ini juga hoax itu berita bohong. Di mana-mana kebatilan punya justifikasi. Misalnya gini. Nabi Isa itu kan Nabi dan orang kafir tahu bahwa menurut Muhammad Isa itu Nabi. Seorang lagi, wong kafir itu tahu bahwa menurut Muhammad itu Isa Nabi. Wong kafir yang menjual isu Nabi Isa. Muhammad itu aneh. Nabi sebelumnya yaitu Isa juga membolehkan Tuhan tiga. Itu hoax apa enggak? Hoax kan Nabi Isa tidak pernah mengakui Tuhan tiga. Tapi setelah Nabi Isa faktanya orang itu banyak yang trinitas, yang menuhankan Isa dan ibunya. Saya ulang lagi ya, faktanya setelah Isa itu kan banyak yang trinitas, menuhankan Isa dan ibunya. Maka orang kafir terus komentar, Muhammad itu piye atau pangeran kok sitok? Zaman Isa pangeran juga tahu sitok. Jadi Nabi Isa dicatut bahwa seakan-akan Isa itu bagian dari kemusyrikan, yaitu bertuhan tiga. Makanya mereka berkomentar, Masami Nabi ada fil millatil akhir agama yang terakhir pun mengesahkan Tuhan banyak. Kenapa Muhammad harus Tuhan satu? Nah tentu itu kan merugikan Isa. Pencabutan ini kan merugikan Isa. Karena Isa nggak pernah seperti itu. Paham dong ya? Jadi sekolah kuno itu mesti ono bulat dunia. Mana dunia segini sampai kiamat. Mana kudu akhirat karena nggak bisa diselesaikan dunia. Akhirat itu penting. Gue fa'inab hukum bima kuntum. Tak malu karena dunia aku bisa wae. Misalnya aku di mobil misalnya.
Mungkin santri sing kedunya cara berpikir, wah kedunya itu penting, buktinya kiai di mobil. Tapi santri sing wiki cara berpikir, kiai harus butuh di mobil, enggak ngelo semundang. Semundang kok datang ngerental lo barang. Saya pak kiai bujurnya kayak oleh nasiri santri ini gitu. Jadi santri ini sing rotok beli, was dan tentang ngelarang di bujur. Kemudian ini dewi hiper, langsung khusyuk, wah ngekasihkan umat Nabi. Tapi jadi sing beli pak tenane, mesti melahirkan perdebatan. Ya sing repot lagi ini turah turu, itu kok santri ini yang berdebat. Oh maksudnya turah turu bener maksiat, nama lain kan ada pemandangan. Semacam-macam lah, oleh maksa khusyuk. Wah, nak sering turu benang iki ketemu Nabi. Wah, mana-mana. Masa Nabi metu wong sing turu jam 8 wae kerja. Orang pegawaian. Ya turu kan yo nak Qur'ane, masa wae wong kerja wae bojo blonjo kok. Macam-macam. Itu tidak bisa dihindari tafsiran-tafsiran itu. Wong Nabi Isa yang mengajar tauhid niku mawon dadi korban dianggap menyetujui kemusyrikan. Lalu wong kafir Mekah muni masane ana biada fil millatil akhirah. Agama tauhid itu tidak pernah saya dengar di ajaran Nabi terakhir itu Nabi Isa. Itu aneh kalau yo aneh Nabi Isa lah mesti ngajar tauhid. Tapi dari wong kafir Mekah Nabi Isa juga tahu mulang tauhid. Jadi artinya dicomot, nama cara saya nama dicomot seakan-akan Isa itu tidak pernah mengajarkan. Karena orang kafir punya apa? Masami Nabi Isa fil millatil akhirah. Bahwa ajaran tauhid itu tidak pernah saya dengar dalam agama terakhir itu. Maksudnya agama Nabi Isa. Masami lara tamu itu biada kan iki fil millatil akhirah dalam agama yang terakhir. Millati Isa tegese agama Nabi Isa. In hada orang utawi iki emang ada ajaran Muhammad ilah-ilah kecuali gawe-gawe pun mesti gawe-gawe. Malah kan Nabi ngajarno tauhid dan gawe-gawe. Iya Muhammad itu, Nabi hanya ada Nabi sing awal. Dan Nabi kawat sapa Nabi Isa. Lah piye? Nabi Isa dia atau ngajar tauhid. Jare tiang nopo? Kafir. Jare petang. Aun zila alaihi dzikru min bainina. Aun zila nata den turono fitahdi lan dan aun zila tasilisaniyati itu khali alifin bainahuma wa alal wajhin wa taqin wa pokoke kados tengiro akhir asab zila. Alaihi, nah kita marah asim kan, apa akun zila berarti kita kikil, hamzah dan apa kita kikil, artinya dua hamzah kita baca sebagai hamzah. Ini kasus khilaf teng aa jamiyun, kita melot hasil aha jamiyun, ada yang ikut partai itu aa jamiyun. Alaihi ngatasi Muhammad ala Muhammad wa al-zikru wa Quran itu dilaksanakan tengah-tengah kita. Tawali salan orang sapa Muhammad bi akbarina kelawan paling tua-tuane kita wala asyrafina lan ora paling mulia-mulyane kita. Tapi kalau mau wong kafir, lalu kenapa Muhammad yang jadi nabi? Bukankah dia tidak paling senior, juga tidak orang yang paling kita hormati? Ngapain dia yang jadi nabi? Harusnya kita, itu cara pikirannya mereka, apa? Pikirannya apa? Mereka. Elam yanzil alaihi. Tegese ora turun apa Quran ali ngatasi Muhammad. Sekolah taala dawuh sapa wa taala. Tadi kan dawe Allah tapi menceritakan omongannya wong kafir. Karena ini dawe Allah menceritakan Allah piyambak. Ini kola ta'ala. Ngono apa proses tafsir jalan. Kono kola ta'ala piye kabeh Quran ya kola ta'ala. Ucap geblek ngono. Wah ya repot ngaji kowe yo angel fut. Ngono bantah kola ta'ala lah kabeh Quran ra. Kola ta'ala mesti ngene. Allah itu ngendikan kadang nyeritakno omongane wong kafir. Bahkan omongan setannya diceritakan wa qala syaitanu lamma qudial amru. Lah lama qudial amru itu dawe Allah tak dawe setan. Ya ono santri sing wa qala lan ngendikan sapa setan. Goblok. Setan kok ngendikan iki Quran Pak, Quran. Mergo sing diwaca iku Quran sampai setan malah wa qala lan dawu. Sapa setan? Gurune kamu. Mosok setan kok dawu. Ngomong ngono. Tahun rocah malah muridnya bantah Pak ingat Pak ini Quran Pak Quran akhirnya bejo setan itu dia ngomong wakola ngendikan semua setan mana kayak wong jenak no doli wong kata kalau di konco jenenge doli tak mau ibadah Pak anak jenak no doli ini Quran no Gus wah ya repot kan jeneng sing sunat sing ana ning
Aku yang berdiri wah iblis yo. Setan ya. Repot. Ah, nggak kandana wong kok nggak ada. Ya anak masuk bensin apa? Iblis. Setan alasannya apa? Malah ning Quran ora ono jeneng dai kondang ora ono. Ono ning Quran dai kondang ora ono. Repot. Kage nak maca Quran be wa qala setan wa. Ayo ngucap apa dawuh. Lah iya maksudnya qala ta'ala ning kene iku ya akeh dawuhe Allah, tapi kadang konteksnya itu menceritakan komentar wong kafir. Terus Allah jawab iya, Mbak, dengan logika sing dibangun apa? Maksudnya logika yo, maksudnya gampangane ngono istilah itu. Itu apa kan? Paham ya? Iku jenenge qala ta'ala. Maksudnya itu Allah gadah statement lah cara kata. Sing menolak statement mereka. Padahal statement mereka ya dawuh Allah karena dalam konteks Allah menceritakan. Misalnya kalau ngene wong kafir ngomong, mosok wong wis dadi lemah, dadi tanah, aidza kunna idzama wa rufatan inna lamabsuna khalqan jadida. Orang kafir itu berkomentar masa manusia yang sudah jadi lemah lembut, jadi tanah masa bisa terbangunkan lagi. Itu hal yang mau. Terus Allah jawab, lu meneh ada ono materi ini, meskipun sekarang sudahan zaman tidak ada saja saya mampu. Lah sing iku mulai qala ta'ala karena jawabannya Allah sendiri. Dan yang tadi qala ta'ala tapi menceritakan. Dari Sukman bantang orang bantah qala ta'ala. Lah kabeh Quran nak qala ta'ala itu sih kok aneh maksud. Sing aneh yo kowe. Ngono kok ora paham. Dong ya. Dong. Sudah pinter, sudah pinter. Ngaji 14 tahun juga pinter. Luah ya? Berapa luah ya? Mulai 2004 sampai sekarang. Berapa? 15 sesuai ngalim. Nah, dia peraih. Sesuai ngalim. Pokoknya sing rafam, sing salah, sing mali 2004. Sing anyar-anyar kok. Mana rabi makna takut sing kawak-kawak. Gua sing kawak dijawab, aku ya ora iso. Gak apa-apa, kadang menilai iso hakikate adab sopan loh. Usah Gus Bae cek sugeng rasa keminter. Tak warai goblok yang teratur. Di goblok yo etika loh. Kabeh jujur teman-teman ora sakake. Jadi wong itu dihormati, awake dhewe dihormati. Kalau di konco sing goblok, ditakut hukum mesti takut. Tapi dia tidak tahu ngakoni goblok, mesti kondom mati. Aku aja nih iso, cuma sungkan Gus Bae tak takoni. Aku aja nih ya iso, cuma sungkan Gus Bae putrane guru. Gak tahu ngaku goblok konsum gak. Padahal aslinya goblok tenan. Wah matane wong tenan. Ya kayak wong ngono iku ya, nganti sakniki iki kan. Tapi kalau setuju nih. Ben wong tetap diharga diri. Kayak gue yang cari tahu, Mas dia duit, aku hasilnya duit, cuma dicek tirakat. Ben urip ra kemrung, kudu duit, trik-trik ngono kudu duit. Ben urip ku macam duit harga. Misalnya kayak sholat Jumatan kok makmum, aku modok suwi kok amen makmum ae. Sajane aku jadi tunjuk jadi imam, tapi harus sing sepuh. Dan kok nek imamin lha iku imam nang nglatih ben sing nom yo latihan. Jadi kesannya tetap no bijak. Coba terus, kenapa ada di imam? Mungkin yang kurang ajar, karena orang alim bubar loh, malah fitnah itu, malah mau dikufet. Misalnya bujumu wamu, ya bujumu loh, gak balas, gak aku yang melatih bijak. Ini aslinya bujumu orang nggak ekspresif. Jadi punya kemampuan menjelaskan apa yang diinginkan. Karena ini urusan yang mengecewakan dia emosi, itu bagus. Karena ekspresif, yuk, jadi wan terus keren, bujumu ya keren, gue ya. Kenapa kamu sabar? Latihan jadi resi. Di wong itu oleh. Agak jujur, gue itu oleh. Dan wong diharga. Jadi ulama di itu sesuatu dipandang karena mulai kalau suara Imam Syafi'i itu sifatnya. Dia itu imam besar, beliau itu imam besar. Jenenge wong sing gedeng ya kata mau, wong dunya mesti ana sing mboten cocok. Ya sing mboten cocok ya. Sebagian sing ra cocok ya wong alim-alim. Penggemarnya Imam Malik itu rata-rata tidak suka sama Imam. Padahal penggemarnya Imam Malik. Karena cara menyampaikan kebenaran Imam Malik dan Imam Syafi'i itu beda.
Misalnya para kiai itu senang ngajari khusyuk, hati-hati itu juga bagus. Pulau milih enggak, milih rontok Quran sedikit. Karena saya tahu, wong wis seneng itu maksiat itu mergo golek kesenengan. Terus tak rubah ben wong seneng fit toh. Akhirnya aku dua istihad ngaji ku seneng. Ben wong enggak mencari kesenangan di luar sana. Tapi ono kiai milih ikhtiyat. Nah ikhtiyat itu ya sah saja. Tapi akhirnya kan saling enggak cocok dua kekuatan. Bagi jadi wali sing dia terserah, sing ikhlas ya wali, sing ra ikhlas ya tuntas. Nah, terus Imam Syafi'i itu disewani, wong-wong penggemar Imam Malik. Kita saja Rasul. Baru yang ngerasani. Singkat cerita Imam Syafi'i dikasih tahu orang yang tadi nyucup jenengan, yang tadi hormat jenengan di luaran sana ngerasani jenengan. Jawab Imam Syafi'i itu, ya bagus lah. Bagus putih ngerasani jenengan, ngelak-ngelak jenengan. Ya, berarti aku wibawa, ini ngarep kurang wali. Enteng ya, Imam Syafi'i jawab enteng. Berarti aku terus kedua. Ya nak cocok aku pengen nak bakal utang aku di tolong aku nak cocok malah utang barang. Masyhur dari Imam Syafi'i. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asaa ilaika faqad aqlahu. Ayo kowe ditonggo ora cocok mek kowe, tahu gak nilai mobil. Sing ora cocok kowe. Gak kan? Tahu sing ora cocok kowe utang kowe. Kalau sing utang berarti sing enak di musuh mek di kanca. Nah, aturane ngene iki. Jadi Imam Syafi'i ku enak wae. Di kanca anggap bae silaturahim, nek di musuh enak ra ganggu. Ayo jajal kita ketemu tonggo ra cocok, kowe gowo Innova, liwate kan santai. Nak cocok, monggo sarang sepundi. Bareng gelem tenan ki berbol padahal lagi kepen privasi. Jadi kalau wong paling enteng, roh donya itu dia enteng. Beda Imam Malik. Imam Malik itu terlalu disiplin Imam Malik. Imam Syafi'i bahkan sedisiplin Imam Malik. Imam Syafi'i, Imam Malik itu kalau ada tamu, tok, assalamualaikum. Itu fakhorat jariyatun. Terus lagi pembantunya medal. Katanya Imam Malik, kamu ingin apa? Imam Malik nggak ditamu terus. Saya dalam banyak hal niru Imam Malik. Dalam banyak hal saya niru Imam Malik. Gue tamu yuk wajo tenan agak diseleksi kau Imam Malik. Kadang kiai jaga buat dukun. Gue sowan-sowanan juga kondongan pome, kondongan dina. Oke, dia rati pom kondongan. Sowan, kalau menjadi bupati gue sedang ada jadi. Aku dirak menjadi bupati, bukan kondongan aku jadi bupati. Lah repotnya nak mandi di sewani mana, nak mandi dagem dongane, ngobos, soal pun, Malik tahu maunya apa. Cara Jawa ya etis, cara Jawa etis. Malik ini juga belajar hadis. Malik itu mau ngawas hadis. Terus Fahwa salah, beliau mandi, terus Watatoyaba pakai wangi-wangi, terus pakai baju terbaiknya. Terus fajalah sa'ala wakorin wasakinatin duduk wanteng. Terus ketok panik karena akan menghentikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi majlisu Malik majlisu haibatin wa waqarin, majlis sangat wibawa. Maksudnya mboten. Iso wante wae. Lalu wong dosekan jenenge sinten? Malik. Aku ora ngarep aku hadis sih. Wes rokokan ya jenenge tak jawab mbek rokokan. Iso ora kelas sih kalau kowe niru makanya. Nah, tentu beda, sebenarnya Imam Malik dengan Imam Syafi'i beda. Padahal Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Tapi mungkin cara berpikir Imam Syafi'i, ilmu itu tidak boleh sesulit itu. Nanti wong sungkan. Baju berapa mulu biasanya dengan dalam wong kok Pak Ber. Ono apa? Kulo badhe tanglet yo ngene. Mboten sowan gak ngene ae. Kulo sendiri gini. Nang kulo sering dipuji bangun terus kulo bolak-balik teng pasar ketemu tiyang. Kus badhe sowan jenengan ono apa? Badhe tanglet niki. Ning kene wae sowan aneh-aneh. Ya takok nang pasar ben ngateng-ngateng. Bojo kulo sering khat ngene tapi nguwai batas. Ya mulai dine iki khat liyane iku istikhadah wis pun terus ya wis kono. Sowan ngel wong. Ketemu nang pasar. Bebas kulo be anakku. Lah Imam Syafi'i itu seneng ngono, tuwakok ning luar. Nah Imam Bukhari itu pengagum Imam Syafi'i. Sehingga beliau punya bab, ini nak mengucap mesti niru keberatan, dianggap rasopan. Imam Bukhari itu punya subjudul dalam Sahihul Bukhari, Babul Futyah fit Thariq, bab fatwa hukum ning dalan. Cukup duwe hadis. Nah cara Imam Bukhari, Imam Syafi'i lebih simpatik. Perkara untuk ning dalan. Yaiku Kanjeng Nabi nate nggoncekno Fadl, numpak unta tapi sing digoncekno niku Fadl bin Abbas, berarti misalnya Kanjeng kira dulure Abbas sama Abdul bin Abbas dan pas-pasan. Dulure Abbas itu kata untuk Fadl, untuk Usam, untuk semasyhur Abdul bin.
Ya rumah Kanjeng Nabi numpak unta sing digencek non sinten. Faktor misalnya tapi ahli numpak unta. Ardafa bahasa Arab ya, latihan bahasa Arab benar jadi kiai iso tasrif. Ardafa yutifu, ardafa yusruwayan. Nah terus Fadl itu kan no, sing takut cah, mulai dhisik cobane utan no ya. Fajaat imro'atun min Khos'am. Kemudian datang perempuan dari Khos'am. Ayo Khos'am. Fadl amin delok cawe itu. Terus akhirnya masyhur. Kemudian Nabi memalingkan wajah saya dari perempuan tadi. Neng dalan, buatan sowan, neng dalan. Ya Rasulullah, inna faridotahu ala ibadi adrokat abi syekhon kabir. Lo jangan apal hadis. Ya Allah, ya Rasulullah, aturan kewajiban haji adrokat abi syekhon kabir. Aturan kewajiban haji sampai ke bapak saya dalam keadaan sudah sepuh, tidak bisa naik unta. Apakah saya harus menghajikan beliau? Makanya orang haji makdub, orangnya masih hidup, lumpuh, itu sudah boleh diganti. Terus Nabi menjawab, Aro'aiti laukana alaiki, Aro'aiti laukana ala abiki denun, akun tiko dia. Bagaimana menurut pendapat kamu? Memang Nabi itu suka kalau jawab itu dengan logika. Maksudnya logika itu orang lain pun dilatih berlogika supaya nerimanya tidak sekedar taklid. Makanya Quran sering ngendikan aro'aitum. Cobalah kamu berpikir. Makanya kalau bolak-balik kampanye, wong khusyuk atau masalah dalam iman. Karena iman ini mau takut. Khusyuk sing tidak didok ora gelem mikir, boten khusyuk sing kok Quran khusyuk niku khusyuk bener itu. Khusyuk Jawa itu, khusyuk Jawa ora mau dilak-diluk ora jelas. Itu carane khusyuk itu. Kalau khusyuk bahasa Arab alim bareng, teng kota orang tua alim banget itu ora iso maca kitab. Dilak-diluk bahasa kotane itu alim ya. Wah repot. Nah, itu di jalan. Kalau kalian itu niki Imam Bukhari. Bukankah kalau bapak kamu punya utang, kemudian kamu yang nyaur, itu cukup enggak? Saya ulang lagi, bukannya kalau bapak kamu punya utang, kemudian kamu yang nyaur, itu terbayarkan enggak? Ya terbayarkan ya Rasulullah. Begitu juga haji fadilullah ahad kubil qadr. Jadi bapak sugih di duwe itu minangka di utang haji. Lah berhubung bapak utang asal ono sing nyaur yo sah. Mulane kemudian ono haji amanat genteni mayit utawa genteni sing lumpuh. Lah iku nabi ku wonge yo ora sopan dijawab ning dalan. Lah iku sing ditiru Bazubar sing kula tiru. Wong bolak-balik takok wong ning dalan iki bisa tahu ning bandara yo tahu. Ning pasar yo tahu. Sekali. Cara wong daerah priayi kan gak etis, takok kok ning dalan. Tapi itu lebih gampang, kesempatannya ketemu ya pas ning dalan. Sowan yo kadang kiai ini pasti indah atau pas ganggu, malah ribet. Kiai dia anak bojo, gue sowan-sowanan repot. Cara madzhab kula, madzhab baru biasa. Kula biasa. Gus bojo kula niku wadah, mboten wajar. Biasanya kan berang dino 6 dino, yo Gus kae 6 dino liyane Gus istighfar. Tenan Gus yo tenan. Wis ngono tok sowan. Ora gak sopan. Lah itu Imam Syafi'i seperti itu. Lah Imam Bukhari penggemar Imam Syafi'i, beliau pernah punya judul normalnya judul tadi kan bab orang yang sudah lumpuh boleh hajinya diganti. Tapi Imam Syafi'i enggak, Imam Bukhari di babul futya fitorik, bab oleh fatwa ning dalan. Mulai penggemar Imam Malik, Imam Bukhari ora lagi piye malah di bab ngono. Dadi saya kan awalnya jadi wong alim, bocah orang alim, kita warai. Mestinya babnya itu kan bab orang yang sudah lumpuh boleh hajinya tergantikan. Tentu di bab haji itu diulang lagi. Makanya termasuk tafan nunul Bukhari, kelebihannya Imam Bukhari ada sekian hadis babnya diganti-ganti. Di bab haji itu dibabkan apa? Bab orang yang lumpuh hajinya bisa digantikan. Tapi di bab fatwa, di bab no, babul futya fitorik, bab ning dalan-dalan oleh fatwa. Buktinya Nabi orang ngendikan, gue hidup sewanten dalam. Sing wedok ya ramuni, mungkin kalau tak sewan badhe tanglet di orang ya ning dalan itu. Paham ya? Mana yo kaya ning dalan nang takok ning Harjo, baru kan badhe tanglet jawab takok. Wes ra iso piye. Nek iso jawab ra iso. Kira apa? Kurang servis jawab. Ben jelas. Jadi agama itu tidak boleh sesulit. Nah, Imam Syafi'i termasuk pengagum agama itu tidak boleh sesulit. Masyhur Imam Syafi'i.
Nah, beliau punya beberapa teman yang cara berpikir seperti itu. Wah, Sufyan Ats-Tsauri itu nak melaku malah parah Sufyan Ats-Tsauri. Ketemu wong akeh salu nih, mumpung ono wong alim takok aku. Bareng orang sing takok, aku sewakno kendaraan tak pindah ke kampung mati. Wong takokane carane sugih atau takok ngaji. Ngomong pindah kampung. Wong orang sing takok, mau nek takok sugih aku diusir. Wah, aku dirang sugih takok itu ya besok. Wong kamu antar kenal Sufyan Ats-Tsauri ulama paling ngamuk. Tapi yo keramat ulama. Ngamuk ya ora keramat, ramah ya ora keramat, kowe wong asraf bakal keramat. Dan menurut saya setuju Imam Syafi'i, tapi Imam Malik juga luar biasa. Saking hormati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu lam yarwi hadisan illa wa huwa salawata tahara wa tatayyaba masyhur. Sehingga majlis Malik majlis Suhaibatin wa makanya enggak ada yang berani sama Imam Malik. Enggak ada. Karena beliau sangat hormatin, malah bagian tabakhor itu pakai apa? Jubor apa? Arab. Status tentang Sayyid Ahmad, tentang Sayyid Muhammad masyhur setiap ngaji kan untuk apa? Jubor Arab. Karena beliau madzhabnya Maliki, keluarganya Sayyid Muhammad yang madzhabnya apa? Jadi setiap ngaji yo bersih, ada minyaknya, ada jubor. Madzhab Syafi'i orang. Kadang dia ini mau coba busa ambil rokok. Sampai saat ini udah dipikirin, rokok orang di mata ini jubor. Masuk madzhab Syafi'i orang nanti ngono itu. Tapi piye ya? Akeh gak kiye sing mlang rokok. Wah. Lu asline rapati cocok tapi kadang wong alim tenan sing rokok. Wong nanti roh dhewe ora jare. Buyah ku ngarang rokok. Kiye ini pas mulang. Pas bab kita rokok itu haram ya rokok. Ini kayak komentarnya gini dok. Wong iki tok sing haram ngono wae. Musonnya diajak wong iki tok. Orang keliru lama ini. Wong iki tok ono wae. Nah, kalau nanti ketemu kiai sing ngaramno rokok, pas bab iku lho delok ngono. Iki dalil lama rokok itu haram. Kalau dene pangeran uti kebuli nggo jare. Pangeran kan tujuh hawa jine ngarepe wong, kok mbok kebuli. Tapi santrinya kayak sing rokok malah bantah Allah laisa bi makanin Allah. Jadi ra kena kebulane kok. Ya tapi itu khazanah kita, urip ora oleh ta'assub, ora oleh ta'anut. Pokoknya anggere sing diridani Allah asal boten maksiat terus rokok lu haram mukhtalaf alaih. Muka-muka bener sing darani makruh. Tapi makruh maknane digedhi. Tapi kan maknane makruh kok sangi sore haram. Sangi sore pas apa sangi sore ado? Kak, sangi sore pas apa sangi sore ado? Lah ya nak sangi sore pas iku jenenge karohatan sadidah. Tapi nak sangi sore haram sing waktu jenenge khilaful itu hukum ono kelasnya ini. Di madzhab Syafi'i hukum ono. Nah, Imam Malik gak ono ngaji berokan studi hukumnya khilaful adab. Gak ditok. Aku ngaji hadis ya hadis minyak ansik malah hadis rokok ya aneh. Wah, ini umat Maliki ngaji hadis rokok. Nah, orang Syafi'i aku ada ngaji berokok. Kalau kita tahu ini aku ngaji hadis Nabi jauh di tempat sana terhormat orang yang ini dia. Masa jogeman ngori mengalim demi debatku serius banget. Cuma kalau cara pribadi buatan cocok. Rokokan kok ayo kena jual susah ya kok. Tapi kadang macam susah tak tahu. Kalau buatan cari tahu tak tahu ini. Ih, nak buatan rokok sebut. Ih, bagus. Rokok melihat. Udah ini macet, tak macet. Mana macet barang. Jadi gawat ya, jangan hebat. Ngaji rokokan kok tetap. Aku kan gawat ini. Kok iso rokokan. Jadi macet jadi pikiran. Bilang mau gue. Tapi kita di rumah paling mulang rokokan. Ya seru gitu. Gak keyakinannya wong Yogyakarta rokok haram halal, umumnya. Halal. Nah itu minang. Itu loh. Ya nyuruh. Suruh. Iya minang halal. Halal. Jadi misalnya bojomu minang, agak muni halal. Kenang tuh. Gak minang itu halal.
Apa ya materi ini? Suruh gambir. Kalau gitu barang baku. Kami nak ni salah saya kita apa? Misalnya bujumu ngindak nggak? Orang ngelakoni barang salah yo. Lah ya coba siap atau enggak? Siap. Kau kan gak bisa ngelarang mau ngelakoni barang. Ayo coba. Nak halal tak umumnya saiki, bojomu tak kon. Halal haram. Setengah. Dari hukum-hukum mulai itu banyak ulama mesti mahal khilaf karena apa ya? Dikatakan haram mau nyolong razino, dikatakan halal itu terus untungnya opo, merokok dilakoni. Nah, itu bedanya Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Malik pasti milih khilaful adab, gak ditotok. Masa nyebut Allah mampu rokok, mampu. Imam Malik itu gitu. Pokoknya beliau itu majlis itu hebatnya bawa orang. Imam Malik itu mudah sekali. Sangat-sangat mudah. Sampai Imam Syafi'i ngendikan, aku Joko nyifati wajah Imam Malik. Aku rata prok deket, saking sungkan Imam. Jadi Imam Syafi'i, nanti aku nak ngaji, aku buka Sohifah itu. Saking wibawanya. Nah. Terus era Imam Syafi'i dengan gebrakan usul fikihnya macam-macam, agama itu menjadi kayak canggih. Nah tentu ashabu Malik banyak yang nggak cocok. Mulai dicek kadang mau soleh gitu, tapi sementing KPKP ikhlas, harus jadi fit. Nah, anggap bodoh ikhlasnya kan ya wajar, namun manhat, namun terus ya bodoh kata suami. Aun zila alaihi dzikru min bainina. Nah, kalau Ta'ala balum balik utai kufar kufisyak dari dalam kemamangan mintikri saking zikir ingsun wahyu dikse wahyu ingsun Quran dikse Quran hai sukat berpusi kerawan gorono sabu kufar maka aja ya ingsun tetap bihi kelawan bawa Quran balam maya duka ada balik orang cibi sabu ngakir ada bi ingsiso ingsun nah tengene Quran ya ada tapi saking kata apa ada di terus ya itu dibuang kantor apa gak gue menang nak aslinya kasroh tetap di kasroh loh bila loh tanwinin loh kan mestinya kan ada bin tapi berhubung sedurungan yang mutakalim ada biaya dibuang tetap gue tenusan apa kas roten tetap apa kasroh dia yes walau dah kumpomo podong iki bisa wong kafir hu ing adab sima ing gambar koroja akan teko sapa rasul iklan mak walau zaku umpama padha ngrasakno sapa kufar hu ing adab la sodaku yektine padha benerno sapa wong kafir nabi ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong kafir nganti gorono nabi rong rasane disiksa Allah sebab goronone. Tapi engko nek sing akhirat dilebokno neraka karena mendustakan nabi lagi iman, tapi nyarane iman saat itu sudah tidak manfaat. Tapi walayan faulan ora manfaatin kufar apa atas diku beneran nabi hina idzin hina itaku musaah makane